Lo ngarepin bisa kaya dari hasil tap-tap layar doang? Banteng. Dalam event apapun ada satu industri yang gak pernah absen buat ikut serta memeriahkan event tersebut. Entah itu lomba burung, balapan, atau mungkin ujian Chunin, atau mungkin pemilu presiden. Ya, itu adalah judi. Hai, gue Fatur. Di video ini gue mau ngomongin tentang kenapa sih masyarakat suka banget dengan yang namanya judi. Di sini gue nggak mau bahas dari sudut pandang agama karena udah jelas kenapa. Haram, haram, haram. Gue cuma mau bahas dari sudut pandang gue, seseorang yang nggak bermain judi, dan juga pandangan gue terhadap mereka yang bermain judi. Di sini juga gue mau ngomongin tentang sejarahnya judi, kenapa sih judi itu bisa bikin kecanduan, dan juga sistem judi online. Jadi buat lo yang udah tahu boleh di skip videonya, buat yang belum tahu boleh ditonton sampai selesai biar tahu keseluruhan isinya. Judi pertama kali muncul itu di Cina pada abad ke-9. Katanya permainan yang mereka pertama kali mainin itu permainan-permainan kartu. Mungkin kaple, domino, atau mungkin poker. Pada tahun 1638, rumah judi pertama di dunia itu didirikan. Rumah itu disebut Ridotto. Gue nggak tahu cara sebutinnya gimana. Mungkin Ridotto. Goblok! Ya, tapi itu kalau zaman sekarang kita panggil namanya kasino ya. Tempat buat bermain judi. Ridotto ini tuh berasal dari Venesia, Italia. Walaupun masuk ke tempat ini gratis, tapi mereka yang masuk itu cuma orang-orang kaya, orang-orang konglo, bangsawan-bangsawan. Mereka yang punya duit yang bisa masuk ke Ridotto ini. Karena taruhannya cukup besar, jadi orang-orang yang kurang mampu ya nggak bisa bermain di Ridotto ini. Sampai pada akhirnya tahun 1774, Ridotto ini resmi ditutup. So, itu adalah sejarah judi pertama kali di dunia sampai adanya rumah yang dibuat khusus untuk bermain judi, yaitu Ridotto itu tadi. Sekarang kita masuk ke judi online. Dimulai pada tahun 1994, tepat 49 tahun setelah Indonesia merdeka. Gak ada hubungannya, goblok. Goblok! Negara Antigua dan Barbuda ini mendapatkan lisensi resmi untuk membuka kasino online pertama di dunia. Sebelum kasino pertama ini dibuka, di tahun 1994, telah dikenal perjudian berbasis online, berbasis software yang dikembangkan oleh perusahaan software micro gaming. Software inilah yang konon katanya menjadi cikal bakal online kasino pertama di tahun 1994. Nah, ini nih yang lagi marak banget sekarang. Hampir semua temen gue mainin ini. Ini namanya slot. Menurut CNBC, omset judi online di Indonesia mencapai angka 2 triliun rupiah per tahun. Nah, dari mana sih duit sebanyak itu? Ya, dari masyarakat, dari lo pada yang mainin judi ini, lo pada yang kecanduan bermain judi ini. Bahkan katanya ada orang yang lagi kena kasus yang inisial depannya S, belakangnya backingannya. Itu mendapat aliran dana 800 miliar tiap bulannya dari judi. Jadi siapa sih yang rugi dan siapa yang untung dari judi ini? Ya jelas yang rugi ya lo pada yang bermain judi. Udah jelas. Dan yang untung juga udah jelas ya pasti bandarnya. Iya, bisa kita nalar pakai logika, ngapain bandar bikin perusahaan judi, mereka pengen rugi, ya kan nggak mungkin banget.
Di judi ini ada siklus unik yang hampir setiap pemainnya hampir ngalamin. Ya mungkin ada minoritas yang habis menang, habis itu berhenti bermain judi, tapi mayoritas pasti pernah mengalami ini. Karena memang faktanya hampir semua pemain yang pernah bermain judi pasti mengalami fase-fase ini. Yang pertama yaitu fase kemenangan. Biasanya orang-orang pemula, orang-orang awal yang bermain judi biasanya akan dibuat menang, dan terus menang. Ya, mungkin mereka bisa kalah, tapi lebih banyak menangnya. Ini judi yang legal, apalagi yang ilegal, yang bandarnya bikin peraturan seenak jidat mereka sendiri. Mereka yang main dikasih menang, sampai akhirnya mereka berpikir bisa buat hidup nih kalau diseriusin. Sampai akhirnya mereka ngebet mulai dari 100.000, 200.000, 1 juta, 10 juta, atau bahkan sampai ratusan juta. Nah, ya bayangin lo mulai ngebet dari 100.000 dapat 1 juta, dapat 5 juta, atau mungkin dapat ratusan juta. Ya kalau ada fase menang, pasti habis itu ada fase kekalahan. Yang awalnya lo ngebet mulai dari 100.000, 200.000, dapat 1 juta, dapat 5 juta, dan habis itu lo beraniin ngebet all in semua duit lo, dan habis itu lo kalah, duit lo jadi 0. Habis itu apa yang bakal lo lakuin? Nah biasanya orang yang udah kecanduan bermain judi, mereka akan berhutang ke temen lo, atau mereka akan gadein barang berharga mereka buat bermain judi lagi. Mereka berpikir bakal balikin modal mereka yang hilang saat all in semua duitnya. Mereka berpikir buat balikin kerugian yang mereka alami pada saat fase kekalahan. Dan ya akhirnya mereka nyoba lagi, dan siklus itu akan terus berulang sampai akhirnya mereka merasa putus asa, kehilangan banyak duit, utang udah segunung, utang di mana-mana, sampai mungkin hidup mereka udah fuck up banget. So jadi kenapa sih mereka nggak berhenti ketika mereka udah kalah? Ya itu semua karena adanya dopamin. Dopamin ini bukan datang aja ketika lo menang, tapi juga ketika lo kalah. Yang awal-awalnya otak lo itu menganggap dopamin itu datang ketika lo menang, tapi nyatanya dopamin ini lama-lama datang ketika lo nyepin atau lo ngeklik slot itu. Ya, jadi lo merasa happy ketika lo nyepin itu, jadi ya lo nggak berhenti. Fun fact-nya, gue pernah bermain di Binomo 2 kali, dua-duanya kalah. Karena waktu itu gue abis nonton channelnya si Erwin Laisuman. Ya gue nggak tahu dia ditangkap juga apa enggak bareng si Indra Ken dan Doni Salmanan. Nah, kenapa gue bisa bermain Binomo itu? Ya awalnya karena pengetahuan gue masih minim, gak ada pengalaman sama sekali. Tertarik buat nyobain, sampai akhirnya pertama kali kalah dan mutusin buat depo lagi, buat balikin modal, tapi kalah lagi. Untungnya kalah lagi, jadi ya mutusin buat berhenti aja. Dan akhirnya emang gue nyadar sistemnya emang kayak gitu. Emang pemain itu dibuat kalah karena penghasilan di Binomo juga nggak make sense. Kalau menang itu cuma dapat 80%, tapi kalau kalah 100% duit lo hilang. Dan buat lo yang masih bermain slot atau judi online, lebih baik berhenti sebelum lo alinin semua duit lo di situ, sebelum hidup lo menjadi hopeless atau fuck up, udah gak ada harapan. Ya itu aja sih sarannya. So di akhir video gue mau bilang terima kasih buat yang udah nonton. Seperti biasa gue bakal upload video 2 kali dalam seminggu. Jadi ya see you next video.